selama kalian merasa mampu ya untuk mempengaruhi mereka, kalian tetap menjadi berkat di sana. Ketika kalian dekat dengan mereka, ada kemajuan nggak di dalam kerohanian kalian? Kalau enggak, kalian harus remove, emang benar-benar harus berhenti untuk bergaul dengan orang-orang tersebut gitu. Semua hal teman-teman yang di luar firman Tuhan, ketika kita mau kompromi dengan hal itu sebenarnya akan membawa suatu saat akibat buruk buat diri kita sendiri, akibat buruk buat masa depan kita sendiri. Jadi sebenarnya ketaatan kita itu baik buat diri kita sendiri. Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Saya percaya, saya yakin dan saya mendoakan kita semua dalam keadaan yang baik karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, Bapa di surga yang memperhatikan kita, tidak kekurangan apapun dalam kehidupan orang yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Jadi saya percaya hidupnya orang percaya itu berbeda dengan orang yang belum bergantung sama Tuhan, karena Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang setia dan pasti menepati setiap janjinya, bahwa Dia berkata, Immanuel, Dia beserta kita sampai akhir zaman, teman-teman. Dan yang saya mau sharingkan saat ini adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan lebih dari kita mempercayai orang lain. Kadangkala kita mendengar pendapat orang atau mungkin peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita membuat kita kalau teringat lagi pada peristiwa itu, yang tadinya udah percaya, yang tadinya udah mulai beriman, mulai goyah lagi, mulai percaya dengan pikiran atau perasaan kita waktu itu. Dan itu membuat kita mulai meragukan Tuhan gitu. Kadang-kadang kita juga harus meremove orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi yang tadinya berusaha untuk menjaga kekudusan, nanti jadi mulai kompromi dengan apa yang teman kita katakan, orang lain itu katakan. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, demikian firman Tuhan katakan. Nah, saya sendiri punya pengalaman ya, bukan pengalaman, tapi sharing kehidupan bahwa di dalam menjaga kekudusan emang kita harus tegas sih teman-teman. Kita nggak bisa kompromi. Ketika saya juga di tempat bekerja saya gitu ya, saya bergaul dengan orang-orang yang ada yang gay, ada yang hubungan sesama jenis, mungkin perempuan dengan perempuan. Nggak tahu latar belakang mereka seperti apa dulunya, dan yang pasti kalau mungkin kalian pasti kalian juga pernah mengalami bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kalian, dalam tanda kutip kita anak Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk memang hidup berbeda, sementara pergaulan kita orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sisi kita itu kehidupannya berbeda dengan kita gitu. Kalau saya selama kalian merasa mampu ya untuk mempengaruhi mereka, kalian tetap menjadi berkat di sana. Tapi kalian juga harus mempelajari diri kalian. Ketika kalian dekat dengan mereka, ada kemajuan nggak di dalam kerohanian kalian? Kalau enggak, kalian harus remove, emang benar-benar harus berhenti untuk bergaul dengan orang-orang tersebut gitu. Menjauhkan diri. Ayat firman di dalam 1 Korintus 5 ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Bahkan untuk makan dengan orang-orang yang cabul, yang mabuk, dan sebagainya yang firman Tuhan tadi katakan, untuk makan dalam tanda kutip kayak kita bergaul dekat dengan orang-orang itu. Ketika kita makan kan biasanya kita ngobrol gitu ya teman-teman. Untuk bergaul dekat pun Tuhan melarang. Kenapa? Karena
ada dunia alam roh yang mempengaruhi teman-teman, yang kadang kita nggak sadari itu bisa menyerang roh kita gitu kalau kita nggak kuat gitu. Jadi kita harus menguji diri kita tuh kuat apa enggak dengan kita dekat dengan firman Tuhan. Kalau seseorang pada saat ini mungkin punya pasangan atau pacar yang mengajak Anda untuk hidup dalam perjinahan atau perbuatan cabul, itu pun harus di-cut teman-teman. Nggak bisa kita bilang aku mau ngajak dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Anda sudah hidup di dalam misalnya living together, atau Anda sudah melakukan dosa-dosa yang di luar dari firman Tuhan untuk menjaga kekudusan, pelukan atau ciuman pun di dalam berpacaran sebenarnya sangat berpacarannya orang Kristen ya, itu tuh sangat hati-hati sekali. Kalau saya bilang saat ini sebaiknya jangan, karena sebaiknya ketika Anda pacaran murni Anda untuk firman Tuhan diterapkan dalam kehidupan berpacaran Anda, karena Anda tidak akan menyesal nanti. Anda akan membangun rumah tangga yang diberkati, yang dibangun dengan pondasi yang benar, ketika Anda dan pasangan Anda sama-sama tertujunya kepada Yesus, bukan untuk saling memuaskan secara fisik gitu. Karena semua hal teman-teman yang di luar firman Tuhan, ketika kita mau kompromi dengan hal itu sebenarnya akan membawa suatu saat akibat buruk buat diri kita sendiri, akibat buruk buat masa depan kita sendiri. Jadi sebenarnya ketaatan kita itu baik buat diri kita sendiri, ketaatan kita itu akan berakibat baik buat masa depan kita. Makanya Tuhan mengajar kita untuk hidup kudus, hidup benar, itu karena Dia ingin memberkati kita di kehidupan selanjutnya ketika kita sudah menerapkan hidup kudus dan hidup benar tadi gitu. Itu yang saya alami ya ketika saya sendiri punya masa pacaran dengan suami saya saat ini. Jadi kami juga berusaha untuk menjaga kekudusan, tapi jujur kami juga punya kejatuhan-kejatuhan, tapi ya gimana ya, dosa kecil atau besar tetap buat Tuhan itu adalah dosa. Jadi kita tetap akui aja dan kita minta ampun benar-benar, dan kita percaya bahwa semuanya sudah dibasuh dengan darah Yesus. Ketika kita mengaku dosa kita sudah dikuduskan gitu, sudah dibayar lunas, nggak ada tuduhan-tuduhan lagi, dan rumah tangga kami diberkati. Tapi ada memang dosa-dosa yang berakibat sangat fatal untuk masa depan gitu ya, dan beberapa orang masih menuai atas dosa-dosa mereka. Jadi apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Kalau kehidupan dulu Anda buruk, mungkin Anda akan menuai lebih buruknya sekarang. Kalau Anda ingin masa depan Anda baik, lakukan yang terbaik saat ini, karena apa yang Anda lakukan saat ini itu akan berakibat untuk masa depan Anda. Jadi di dalam Tuhan setiap ketaatan kita, tidak komprominya kita atas dosa, itu baik buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya tujuannya hanya satu, ingin mengasihi anak-anaknya, ingin menunjukkan masa depan yang cerah, yang terbaik. Dia ingin membawa kita ke tingkat kehidupan yang terhormat, yang tinggi, yang penuh dengan kemuliaan. Itu aja yang saya mau sharingkan. Percayalah bahwa apa yang firman Tuhan katakan tentang Anda diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Setiap pencobaan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak melebihi dari kekuatan kita. Setiap firman Tuhan yang firman Tuhan katakan, percayalah, pegang itu baik-baik, simpan itu di dalam hati Anda. Sehingga ketika cobaan atau tantangan untuk berbuat dosa itu datang dalam hidup Anda, ketika punya firman di dalam diri Anda akan selalu punya cara untuk menang. Anda akan selalu yakin bahwa aku bisa mengalahkan tantangan ini, aku bisa memenangkan keadaan ini, untuk taat, untuk menjadi berkat, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan kemurahannya, kebaikannya dalam masa-masa di depan, karena Dia Allah yang bertanggung jawab dan Allah yang memberkati setiap orang yang mengandalkan Dia. Itu kesaksian saya, itu sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.